Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albar Rahman, Stambuk A42120101 dari kelas A Prodi PJKR 2020. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang rangkuman makalah dari kelompok 1 sampai kelompok 5 untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah strategi pembelajaran Penjaskes. Baik, adapun konsep dasar pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa. Baik, adapun tujuan dari pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dan kesehatan memiliki tujuan untuk membantu siswa memperbaiki derajat kesehatan dan kesegaran jasmani melalui pengertian, pengembangan sikap positif, keterampilan gerak dasar, serta berbagai aktivitas jasmani. Adapun pendidikan jasmani dan kesehatan di sekolah dasar memiliki beberapa tujuan yang lebih dipertimbangkan kemampuan anak-anak sekolah dasar, yaitu yang pertama, memacu pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kesehatan, kesegaran jasmani, dan keterampilan bergerak. Kemudian yang ketiga, memahami pentingnya hidup sehat. Dan yang terakhir, mengenal dan mencoba keterampilan berolahraga. Adapun ruang lingkup pendidikan jasmani dan kesehatan. Yang pertama, permainan dan olahraga. Yang kedua, aktivitas pengembangan sikap tubuh. Yang ketiga, aktivitas senam. Yang keempat, aktivitas gerak ritmis. Yang kelima, aktivitas air. Yang keenam, pendidikan luar sekolah. Yang ketujuh, pendidikan kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir yaitu pendidikan karakter. Baik, yang selanjutnya yaitu komponen-komponen pendidikan jasmani. Adapun komponennya yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan tujuan antara dalam upaya mencapai tujuan-tujuan lain yang lebih tinggi tingkatnya, yakni tujuan pendidikan dan tujuan pembangunan nasional. Yang kedua, materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam sistem pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan dari komponen lain di dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, strategi pembelajaran dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Faktor-faktor variabel yang mempengaruhi strategi pembelajaran ialah tujuan, materi, siswa, fasilitas, waktu, dan guru. Baik, yang keempat yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat dan bahan yang dapat digunakan untuk kepentingan pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil belajar. Kemudian, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Peranan dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar
meliputi banyak hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Suri 2012/90, antara lain guru sebagai sumber belajar, fasilitator sebagai pengelola, sebagai pembimbing, sebagai motivator, dan sebagai evaluator. Adapun penjelasannya yaitu guru sebagai sumber belajar adalah peran yang sangat penting. Peran sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan materi pelajaran. Kita bisa menilai baik atau tidak seseorang hanya dari penguasaan materi pelajaran. Dikatakan guru yang baik, manakala ia dapat menguasai pelajaran yang baik, sehingga benar-benar berperan sebagai sumber belajar bagi anak didiknya. Kemudian yang kedua, guru sebagai fasilitator berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Sebelum proses pembelajaran dimulai, sering guru bertanya bagaimana cara agar ia mudah menyajikan bahan pelajaran. Akan lebih bagus manakala pertanyaan tersebut diarahkan kepada siswa. Misalnya, apa yang harus dilakukan agar siswa mudah mempelajari bahan pelajaran sehingga tujuan pelajaran tercapai secara optimal. Baik, yang selanjutnya yaitu guru sebagai pengelola. Guru sebagai pengelola berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik, guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar seluruh siswa. Kemudian yang keempat, guru sebagai pembimbing. Siswa adalah individu yang unik. Keunikan itu dapat dilihat dari adanya setiap perbedaan. Artinya, tidak ada dua individu yang sama. Walaupun secara fisik mungkin individu memiliki kemiripan, tetapi mereka pada hakikatnya tidaklah sama, baik dalam bakat, minat, maupun kemampuan. Perbedaan itulah yang menuntut guru harus berperan sebagai pembimbing siswa agar dapat menemukan sebagai potensi yang dimilikinya sebagai bekal hidup mereka, sehingga dengan ketercapaian itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia ideal yang menjadi harapan setiap orang tua dan masyarakat. Baik, yang selanjutnya yaitu guru sebagai motivator. Dalam proses pembelajaran, motivator merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan karena kemampuannya yang kurang, tetapi dikarenakan karena tidak adanya motivasi untuk belajar, sehingga ia tidak berusaha untuk menggerakkan segala kemampuannya. Dengan demikian, bisa dikarenakan siswa yang berprestasi rendah belum tentu disebabkan oleh kemampuannya yang rendah pula, tetapi mungkin disebabkan oleh tidak adanya dorongan atau motivasi. Kemudian yang keenam, guru sebagai evaluator. Guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Terdapat dua fungsi dalam memerankan perannya sebagai evaluator. Yang pertama, untuk menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang ditentukan atau menentukan keberhasilan siswa dalam menyerap materi kurikulum. Yang kedua, untuk menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan. Keterampilan mengajar seorang guru dalam pembelajaran penjaskes. Yang pertama, keterampilan menyiapkan pembelajaran. Yang kedua, keterampilan membuka pelajaran. Yang ketiga, keterampilan mengelola waktu dan arena pembelajaran. Yang keempat, keterampilan mengelola pemanasan dan pendinginan. Yang kelima, keterampilan menempatkan diri. Yang keenam, keterampilan membuat perintah. Yang ketujuh, keterampilan memonitor perintah. Yang delapan, keterampilan memberikan umpan balik. Yang kesembilan, keterampilan mencatat kemajuan belajar siswa. Yang kesepuluh, keterampilan bertanya. Yang kesebelas, keterampilan mengevaluasi diri. Dan yang terakhir,
keterampilan menutup pelajaran. Baik, adapun yang selanjutnya yaitu metode dan model dalam pembelajaran. Metode dalam pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode demonstrasi. Yang ketiga, metode diskusi. Yang keempat, metode tanya jawab. Dan yang kelima, metode simulasi. Adapun model dalam pembelajaran yaitu yang pertama, model pembelajaran berbasis penemuan. Yang kedua, model pembelajaran berbasis penemuan tak terbatas. Yang ketiga, model penemuan mengajar teman sebaya. Yang keempat, model pembelajaran langsung. Dan yang terakhir, model pembelajaran kooperatif. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.